Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti gulung sosis. Yang istimewa adalah pada bagian permukaan atas, kalian bisa lihat itu ada remah-remah ya, yang crusty dan lembut. Rasanya unik banget dan ini sangat lembut sekali, bertahan sampai 6 hari. Karena apa? Karena di sini kita akan menggunakan metode spoon endo, metode biang ya, tanpa ulen, dan akan kita combine dengan metode autolis. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk metode ini kita bagi menjadi dua bagian. Sekarang kita buat bahan utamanya dulu. Bahan dough, kita gunakan tepung terigu protein tinggi, gula pasir, air susu, garam, gula, dan margarin. Untuk pertama-tama, kita tuangkan dulu air susunya. Bukan. Kita tuangkan dulu tepung terigu, kemudian gula pasir, lalu garam, aduk jadi satu, lalu tuangkan susu cair atau susu UHT atau susu bubuk yang kalian campurkan dengan air. Ini suhu ruang aja air susunya. Campurkan, kemudian tambahkan dengan margarin. Nah, jadi di dalam adonan pertama ini tidak ada ragi. Campurkan semua bahan sampai semuanya tercampur dengan baik. Di sini sekali lagi kita tidak menggunakan mixer ataupun mengulen dengan tenaga dalam waktu yang lama. Nah, kalau udah tercampur kita bulatkan dan akan kita istirahatkan minimal 3 jam, maksimal 6 jam atau sampai 8 jam lebih baik. Nah, sekarang kita lanjut ke bahan biangnya. Gunakan tepung terigu protein tinggi, kemudian ragi instan dan air hangat. Untuk ragi instannya itu Mama J menggunakan 1 sendok makan. Kalau kalian mau timbang ya 6 gram. 1 sendok makan ragi instan di sini bukan berarti 6 gram ya. Itu Mama J menggunakan 1 sendok makan ya, kurang lebih 6 gram. Takutnya tidak akurat. Kalau mau akurat pakai timbangan itu 6 gram. Nah, masukkan airnya itu secara bertahap agar tidak terlalu keenceran. Nah, kalian bisa lihat konsistensinya kental seperti ini ya. Nanti bisa kita lihat lagi. Nah, ini setelah 6 jam, di sini Mama Iji istirahatkan selama 6 jam. Kemudian masukkan adonan biang. Jadi setelah kira-kira hampir waktu yang kita tentukan, mau 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, baru kita olah adonan biangnya ya. Sampai 8 jam juga boleh. Kalau lebih dari 8 jam bisa kalian simpan semalaman di dalam kulkas. Itu masuk ke metode overnight, ya kan? Caranya sama dengan ini, keesokan harinya tinggal dicampurkan dengan bahan biang. Nah, ini kita campurkan dengan bahan biang sampai tercampur, konsistensinya lunak. Kita istirahatkan lagi selama 1 jam. Setelah 1 jam, kalian bisa lihat ini adonannya udah terbentuk glutein. Tuh, sangat kalis tapi masih belum halus ya. Udah elastis gitu loh maksudnya. Nah, jika kalian merasa terlalu lunak, bisa kita tambahkan sejumput tepung terigu protein tinggi. Kemudian kita aduk arah dari luar ke dalam atau di folding, arah melipat ya, seperti ini. Kalian bisa lihat tuh, ini konsistensinya udah oke banget, tidak terlalu lunak ataupun terlalu keras. Jadi penambahan tepungnya hanya sejumput atau segenggam aja. Akan kita istirahatkan kembali selama 1 jam. Mohon maklum kita banyak istirahat karena tidak menggunakan mixer ataupun ulen. Nih udah melembung, ditinju-tinju adonannya agar gasnya bisa keluar, udara yang terjebak di dalam adonan. Kemudian bentuk panjang, lipat, kembali membentuk bulatan dulu. Seperti itu, kalian bisa lihat caranya. Potong jadi 9 bagian. Kalau mau ditimbang boleh, ini Mama Iji kira-kira aja, tidak pakai timbangan.
Setelah dipotong, kemudian kita bulat-bulatkan. Jika melekat bisa taburi papan kerja sedikit dengan terigu. Hanya untuk agar tidak melekat pada papan kerja ataupun tangan. Jadi bagian permukaannya aja. Ini udah selesai semula. Yang belum dibentuk kita tutup dulu agar tidak kering. Nah, satu adonan kita bentuk segitiga memanjang seperti ini. Karena nantinya akan kita gulung, bentuknya seperti croissant. Nah, siapkan sosis. Untuk isian boleh apa aja, bisa sosis atau batangan keju, atau pisang juga boleh ya. Kemudian kita gulung seperti itu. Nah, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Ambil satu adonan lagi, satu kali lagi kita rolling memanjang. Roti dengan metode ini walaupun tanpa telur, tanpa bahan penambah roti lainnya seperti bread improver ataupun conditioner yang udah Mama Eji jelaskan di video kemarin yang sebelumnya, ini akan tetap lembut. Nah, sekarang kita istirahatkan selama 30 menit. Lanjut yang terakhir kita akan buat bahan topping, tepung beras, minyak sayur, ragi instan, gula, garam, dan air hangat. Nah, semua bahan kering kita campurkan dulu. Kemudian masukkan minyak sayur. Dan di sini yang paling penting adalah masukkan airnya secara bertahap. Jangan langsung semuanya ya. Karena kelembapan tepung itu kan pastinya berbeda. Jangan sampai terlalu encer ya. Nah, ini setelah kita istirahatkan 30 menit, udah mengembang. Sekarang kita tuangkan bahan toppingnya. Nih, tuangkan seluruhnya pada permukaan roti. Kalian nanti akan mendapatkan dan merasakan sendiri gimana rasanya. Sebelumnya oven udah kalian panaskan dulu ya 15 menit dan akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas dan bawah 25-30 menit atau sesuai dengan oven kalian masing-masing atau sampai matang pastinya ya. Karena setiap oven tuh karakteristiknya pasti berbeda, jadi sambil dilihat aja. Tadi udah kita olesi permukaannya dengan margarin, sekarang udah gak terlalu panas lagi, kita tumplek nih. Kalian bisa lihat, diangkat aja kelembutannya itu udah sangat terlihat banget. Ya, memang kita membutuhkan waktu yang lama menanti waktu istirahat, tapi itu kan gak masalah ya. Menantinya dengan santai. Nih kalian bisa lihat bagian dalamnya lembut banget dan ini awet sampai 5-6 hari, tapi janganlah sampai sekian nggak habis-habis ya kan, asalkan kalian tetap simpan di wadah yang tertutup. Jika pematangannya sempurna, dia tidak akan berjamur dan juga prosesnya yang baik tidak akan mengering walaupun tanpa susu dan bahan tambahan lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.